نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bermuwajahah secara online, dan tentu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan jiwa kita dan amal perbuatan kita sekarang, serta pikiran-pikiran, lintasan pikiran kita yang bisa mengantarkan kita kepada pelanggaran-pelanggaran ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan satu tema, yaitu adakah amalan khusus di awal dan akhir tahun. Akhir tahun yang dimaksud sini adalah akhir tahun Hijriah ataupun awal tahun Hijriah. Sehingga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu kita ingin memahami daripada tema ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Yang mana alam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sejak awal, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tundukkan alam semesta ini dan kemudian ciptakan sejak awal dengan 12 bulan. Dan ini bisa kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah wa ayat yang dalam surah Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada 12 bulan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di penciptaan alam semesta ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit dan demikian juga 7 lapis bumi. Maka waktu pada penciptaan alam semesta itu ada 4 bulan haram yang dari 12 bulan itu. Maka oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah menzalimi diri-diri kalian di dalamnya, dan kemudian perangilah orang-orang yang telah memerangi kalian dari kalangan orang musyrik secara utuh, secara keseluruhan, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka ikhwani al-kiram rahimakumullah, ini sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan alam ini, dan disebutkan para ahli tafsir bahwa ini telah ini berlangsung kepada penduduk bumi, di mana telah Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada makhluk-makhluk di langit berupa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian di yaumil akhir, yang mana Allah Subhanahu wa taala kemudian ibaratkan, atau jika dibandingkan antara hari-hari di bumi dan hari di yaumil akhir itu ada perbedaan. Namun kemudian makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian telah
menyaksikan dari peredaran waktu itu ya ada 12 bulan, yang mana ada 4 bulan yang mulia di dalamnya. Maka ayo sekalian rahimakumullah, ya, ini hanya kita kemudian dapatkan dari surah Al-Maidah bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang ya keharaman ya, di 4 bulan itu. Dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu syi'airallah wala syahrul haram. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan ya daripada bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang 4 itu. Yang dimaksudkan adalah janganlah kalian menzolimi diri kalian, menzolimi orang lain, berlaku ya, kemudian zolim terhadap ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada intinya bahwa ya larangan di sini adalah larangan memulai melaksanakan atau melakukan peperangan. Ini larangannya sangat ya mulia dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk tidak dilakukan pelanggaran, dan ini sudah dipahami dan diketahui dan diamalkan oleh ya orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya diutus. Ya, sehingga pemahaman ini memang sudah ya ada sejak ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ya, disebutkan dalam ya, ayat-ayat yang surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah, dan surah Taubah ya, tentang pengharaman daripada ya, bulan yang 4 ini, dan diantaranya ada bulan ya, Al-Muharram yang kita alhamdulillah sudah berada dalamnya sekarang hari ini ya 1 Muharram ya, artinya kita telah ya berada ya di bulan yang disebutkan khusus oleh Rasulullah SAW tentang kemuliaannya. Namun kita harus pahami bahwa bulan haram itu ada 4, yang diantaranya ada 3 yang kemudian ya berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan kemudian bulan Muharram. Setelah itu dijeda beberapa bulan, kemudian ya ada bulan Rajab. Nah, ibu sekalian rahimakumullah, ya, kalau kita melihat ya bulan Muharram dan ya khususnya di ya bulan Muharram ini, maka kita akan melihat sejarah tentunya bagaimana permulaan daripada ya, tahun ya, dipilihnya Muharram sebagai ya, awal hijrah atau tahun hijriyah, yang mana ya dahulu kemudian telah dapatkan ya, bahwa penanggalan itu sudah ada sejak penanggalan Romawi kuno misalkan ya, sejak kemudian pemerintahan Sultan Zulkarnain ya, maka sudah ada ya, penanggalan itu, dan kemudian sampai di zaman Rasulullah SAW penanggalan ada penanggalan orang-orang Persia ya, ada penanggalan dari generasi sebelum ya adanya Islam. Maka kita dapatkan di sana ada seperti penanggalan di kalender Masehi ya, sudah ada yang mereka berpatokan dengan matahari yang jumlah ya harinya ada 365 atau 366 ya, dengan adanya 1 hari tambahan Yaumul Khabithah. Kemudian ada ya di kalender ya, penanggalan Hijriah 354 ya, sehingga ada selisih 11 hari setiap tahunnya ya, sehingga setiap tahun itu kemudian ya ada penyusutan ya daripada tanggal ya bulan penanggalan Masehi dan Hijriah. Nah, ya sekalian rahimakumullah, ya disebutkan dalam riwayat bahwa ketika ketika di zaman Rasulullah SAW penanggalan ini belum didapatkan, belum ada. Demikian juga di zaman Abu Bakar, sehingga penanggalan Hijriah ini kemudian adanya atau dimulai di kekhalifahan Umar ibn Khattab ya, dan disebutkan di beberapa kisah bahwa ya ketika
Ini ada beberapa versi kisahnya. Di antaranya adalah ketika Umar bin Khattab menyaksikan ada surat ya, tentang yang berisikan ya, bahwa surat itu ada pada ya, bulan Syaban. Nah, sehingga kemudian beliau bingung Syaban yang mana, apakah tahun lalunya atau tahun yang sekarang. Ya, demikian juga disebutkan dalam kisah bahwa ketika ya menteri-menteri gubernur-gubernur dari Khalifaan Umar ibn Khattab yang mendapatkan surat dari beliau ya dari Umar ibn Khattab, maka gubernur ini salah satunya dari Gubernur Basrah yang dipimpin saat itu oleh Abu Musa al-Asy'ari menanyakan tentang surat ya kapan ya kemudian surat itu dikirimkan kepada ya mereka, karena boleh jadi tugas atau amanah yang kemudian tertulis dalam ya naskah itu atau surat yang dikirimkan kepada gubernur ini ya boleh jadi tahun Syaban itu tahun lalunya atau tahun sekarang itu di saat kemudian dikirimkan ya surat itu. Oleh karena itu kemudian ya maka Umar bin Khattab mengumpulkan para menteri para sahabat-sahabatnya dan gubernur-gubernurnya untuk memusyawarahkan untuk menetapkan daripada ya awal tahun Hijriah, sehingga banyak kemudian usulan-usulan pada saat itu. Ada yang mengusulkan hari lahir beliau, kemudian hari wafat beliau dan lain sebagainya, sehingga kemudian pendapat atau hasil musyawarah pada saat itu mengerucut kepada pendapat ya bahwa 1 Hijriah yaitu dimulai sejak Nabi SAW hijrah ya ke Madinah. Maka ya mulai saat itu ya di zaman Umar bin Khattab, yaitu di tahun ke-16 ya Hijriah, ya beliau telah menetapkan bahwa ya tahun 1 Hijriah itu adalah tahun ketika Nabi SAW hijrah ke ya Madinah, yaitu setelah masa kenabian Nabi SAW ya 13 tahun ya di Mekah. Nah, ayo sekalian rahimakumullah. Ya. Ya, kita juga ya melihat bahwa ya, hijrah ini ya berkaitan erat dengan tanggal bulan Muharram ini, ya sehingga tentu ada hal-hal yang kita jelaskan ya sebelum kemudian kita menjelaskan ya daripada ya amalan-amalan yang kemudian berkenaan di awal dan akhir ya bulan Muharram. Maka ya terlebih tentu kita harus menjelaskan tentang ya hijrah itu sendiri, yang mana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya hijrah dari Mekah ya kemudian ke Madinah, yang di dalamnya sangat banyak ya kemudian ya pelajaran-pelajaran tentunya, yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan kampung halamannya ya dan bertolak menuju Madinah ya dengan harapan yang sangat banyak tentunya, diantaranya adalah untuk menegakkan daripada dinullah ya, untuk kemudian mengembangkan ya, daripada perjalanan dakwah ya setelah di Mekah dan kemudian ya, berada di Madinah ya, dan di sana alhamdulillah banyak orang-orang yang kemudian menerima ya, ajakan beliau dan menjadi sahabat-sahabat Ansar yang di kemudian hari menjadi ya, cikal bakal berdirinya ya daripada ya, negara Islam, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Ya maka ya sekalian rahimahullah, ya Nabi SAW benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan hijrah ini ya bersama keluarga beliau yang sebelumnya telah beliau utus ke ya negeri Habasyah, ya yang beberapa ya, sahabat-sahabat Nabi SAW ya bahkan putri beliau ya ikut serta dalam ya ya, hijrah ya, dari Mekah ke Habasyah, dan kemudian disusul oleh Nabi SAW ya kemudian Abu Bakar As-Siddiq menuju ya Madinah, yang sebelumnya sudah ada sahabat-sahabat seperti Mus'ab ya sahabat ya Mus'ab, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang ke negeri Yaman. Nah, dari sini iwas kalian rahimahullah kita melihat bahwa ya hijrah ini ya benar-benar ya membentuk karakter muslim ya bukan saja di zaman Nabi SAW, namun kemudian ya hijrah itu akan dibawa di hari-hari umat Islam di mana ya dia hidup ya, atau di zaman dia ya kemudian hidup. Ya karena di sana ya para ulama sebutkan bahwa hijrah ini ya sangat beraneka ragam ya daripada
ya bentuk-bentuknya, ya ada hijrah i'tiqadiyah yang mana dia hijrah dari segala bentuk, ya dari apa namanya, pemikiran-pemikiran yang sesat atau keyakinan-keyakinan yang salah, ya di mana ya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti dalam surah Al-Luqman, ya Allah berfirman, ya wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, ya ketika Luqman mendidik anaknya, ya yang paling pertama dia pesankan adalah ya untuk meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan, ya baik itu yang khafi, ya kesyirikan yang tersembunyi atau terselubung dalam ya hati-hati manusia, ataupun kemudian yang nyata dilaksanakan ya apa namanya di tengah-tengah kehidupan ya seorang ya, manusia. Ya kemudian hijrah, ya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran yang kemudian salah dan di ya ketahui atau dipahamkan, maka tentu harus segera untuk meninggalkan daripada ya bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan. Demikian juga ya hijrah dalam ya sulukiyah, ya, perbuatan, ya kemudian akhlak, dan kemudian syu'uriyah, ya hijrah dalam ya perasaan-perasaan yang kemudian ya dialami. Ya terkadang manusia kemudian berada pada ya perasaan-perasaan yang ya dia tenggelam di dalamnya, ya, sehingga kemudian mengantarkannya kepada ya dosa-dosa kemaksiatan. Maka tentu seorang muslim yang kemudian hanif ya, dalam menerima Islam ini, ya, ketika mendapatkan teguran ya baik ya dari saudaranya, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala berupa ujian yang ditimpakan kepadanya, maka tentu ini adalah momen atau kesempatan untuk perbaiki diri, untuk hijrah kepada yang lebih baik. Ya sehingga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya tidak ya ada hijrah ya makaniyah, dimaksudkannya itu dari apa namanya, dari eh, apa ke Mekah, dari apa Madinah ke Mekah, ya tapi yang ada ya, adalah ya, hijrah, ya meninggalkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa, ya kemudian ya menghijrahkan niat-niat kita, ya entah itu pemikiran kita, ya ya kemudian perasaan-perasaan kita, ya kemudian perilaku kita yang dimaksud. Adapun ya hijrah ya dari Mekah tentu ke Madinah itu tidak, kalau ke Mekah dari Mekah ke tempat lain maka itu sudah tidak ada lagi sejak Nabi SAW menyatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah, setelah ya Mekah itu ditaklukkan. Ya, namun kemudian itu bisa berlaku, tetap berlaku kemudian di negara-negara yang bukan negara haram, ya seperti negara-negara yang kemudian tidak menerapkan syariat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tertindas, ketika mereka kemudian apa namanya tidak bisa menjalankan syariat yang mereka, syariat Islam, maka ya, tentu diharapkan untuk kemudian meninggalkan negeri mereka dengan harapan mereka mendapatkan ya daripada ya nilai-nilai Islam dan bisa mereka mengerjakan daripada syiar-syiarnya Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya hijrah ini ya tentu ya dengan hikmah-hikmah yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ya kita bisa dapatkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perkara-perkara hijrah. Maka ada beberapa yang kami temukan, ya bahwa dengan berhijrahnya seorang maka dia akan mendapatkan ya di antaranya rezeki yang baik, ya rezeki yang baik ya berupa ya, rezeki ya baik itu indranya ya ataupun kemudian ya jiwanya ya, dan ya kemudian sakopa atau ya pemikirannya dan keilmuannya. Dan dari dulu atau sejak dulu kemudian para alim ulama, ya para orang-orang mulia, orang-orang yang sukses ya selalu dikaitkan dengan hijrahnya mereka ya untuk mendapatkan ya kenikmatan-kenikmatan itu, ya baik berupa ilmu ya atau kemudian kesuksesan ya, duniawi. Ya namun kemudian kalau kita berbicara tentang kesuksesan, maka
Ya, tidak ada yang bisa mengimbangi ya, daripada ya, seorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ya kebebasan menjalankan ibadah, kemerdekaan daripada segala bentuk-bentuk ya, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 58, "Wallazina hajaru fi sabilillah ya summa ya kutilu au matu la yarzuqanallahu rizqan hasan." Orang-orang yang kemudian berhijrah, kemudian terbunuh atau meninggal dalam hijrahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya, rezeki yang baik. Ya, rezeki ketika ya dia dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan, ya dengan dimasukkannya ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, atau rezeki-rezeki yang lain yang kemudian sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah An-Nisa juga kita bisa dapatkan ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah." Orang-orang yang kemudian melakukan hijrah di jalan Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan negeri yang lapang, negeri yang tentu ya banyak ya hal-hal yang bisa didapatkan ya dari negeri sebelumnya yang dia berada di atasnya. Dia akan mendapatkan banyak ya pengalaman, ya banyak keleluasaan dan lain sebagainya. Yang tentu yang dibutuhkan ya oleh manusia yang berhijrah. Kemudian ya dengan hijrah itu kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa saksikan ya dari surah At-Taubah 100. "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang kemudian telah mendahului kita dengan keislaman mereka, yaitu orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, dan orang-orang yang kemudian mengikuti jejak mereka, maka mereka telah ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang ridho kepada mereka atas ya, perilaku mereka, atas cita-cita mereka, atas capaian-capaian mereka, disebabkan mereka meninggalkan harta mereka, yang meninggalkan ya daripada tempat tinggal mereka, yang meninggalkan kesenangan-kesenangan hidup mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati-hati mereka ya berupa kenikmatan, dapatkan iman, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hiasan keimanan itu dalam hatinya hingga dia kemudian ya, lewati daripada hidupnya dalam keadaan bahagia, sukses ya daripada duniawinya, dan kemudian jiwanya ya Allah Subhanahu wa taala berikan ya kenikmatan ya sebagai hamba yang bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Demikian juga ya Allah Subhanahu wa taala ya karuniakan banyak hal yang kemudian disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 8, "Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapatkan harta atau berkekurangan harta, ketika berada di Mekah, kemudian mereka hijrah meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, rumah-rumah mereka, maka ya, kemudian mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kemudian meridhoi mereka, dan kemudian ya mereka termasuk orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam memperjuangkan dinul Islam hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan daripada din ya Islam ini. Dan Allah kemudian mempersaksikan bahwa ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Sehingga ya prosesi ya memperbaiki diri kita, atau ya kemudian upaya kita, usaha kita yang maksimal, tentu ya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan itu. Ya Allah melihat ruh-ruh kita, jiwa-jiwa kita, kesetiaan kita, pengorbanan kita, perasaan kita, baik itu sedih, bergembira dan sebagainya, harapan-harapan kesuksesan itu, maka ya Allah kemudian mengganjar itu semua. Bahkan langkah-langkah kaki kita melewati lembah-lembah, pegunungan-pegunungan, bahkan dengan upaya kita kemudian orang-orang musyrik, orang-orang kafir menjadi murka ya, dalam upaya kita menegakkan ya, dinul Islam ini, maka itu akan menjadi penggugur dosa, menjadi penebus daripada kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, memberikan pahala yang setimpal ya, kepada ya, pejuang-pejuang Islam ini. Maka kemudian ya sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita yang menyaksikan bahwa ya bulan Muharram ini luar biasa. Ya kita bisa merefleksikan dalam segala ya, kemudian
ya kehidupan kita, sisi-sisi kehidupan kita, ya, sisi keilmuan kita, sisi amalia kita, sisi ibadah kita, ya kemudian sisi sikap kita, ya, akan tentu akan bisa bertambah, berkembang, ya, dan kemudian bisa kita tentu mendidiknya dengan mengupayakan, ya, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang kemudian ingin melakukan hijrah, memperbaiki diri. Ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Subhanahu wa taala, yang disebutkan bahwa, ya, bulan Muharram ini, ya, adalah bulan yang kemudian, ya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalamnya, yang kemudian telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita gapai, bisa kita dapatkan, ya, dalam keseharian kita di bulan yang mulia. Yang tentu kemudian, ya, bulan itu akan Allah Subhanahu wa taala pergilirkan, ya, bulan itu kemudian, ya, kita akan tinggalkan atau dia yang akan, ya, meninggalkan kita, ya, dengan, ya, berpisahnya seorang hamba kepada, ya, dunia ini, ya, atau kemudian, ya, bulan-bulan yang lain itu akan kita dapatkan. Namun kemudian, ya, kita bisa memetik pelajaran bahwa, ya, kemuliaan-kemuliaan itu tentu, ya, tidak akan didapatkan, ya, dengan mudah kalau kemudian kemuliaan itu tidak, ya, dimunculkan, ya, dalam, ya, hati-hati, ya, orang-orang yang beriman tentunya. Maka untuk menjadi mulia di bulan yang mulia, ya, tentu kita, ya, harus memposisikan diri kita menjadi atau mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa, ya, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa, ya, di bulan Muharram. Maka ini menjadi penyemangat buat kita dan menjadi kabar yang tentu baik, ya, untuk kita semua bahwa, ya, melakukan puasa di bulan haram ini, bulan Muharram khususnya, karena bulan haram itu, ya, kita persepsikan 4 bulan, ya, yang kemudian diharamkan. Namun kemudian bulan Muharram itu sendiri, ya, adalah bulan yang sangat, ya, baik buat kita dan kita berada dalamnya untuk melakukan puasa. Ya, sebanyak-banyaknya tentu, sebanyak-banyaknya, ya, berpuasa di dalam bulan Muharram itu. Ya. Namun ada yang paling ditekankan tentu dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bulan Muharram Allah Subhanahu Wa Taala bahkan bersumpah. Ya, kalau kita lihat di surah Al-Fajr itu ayat 1-3, kita akan dapatkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan, ya, bilangan yang 10. Wal fajar wa layalin ashr wa syafi wal wasr. Di sana ada 3, ya, yang 10, ya, disebutkan para ulama tafsir. 3 yang 10 itu diantaranya adalah 10 awal bulan Zulhijjah, kemudian 10 akhir di bulan Ramadan untuk mencari, ya, harapkan Lailatul Qadar, kemudian, ya, 10 hari di, ya, kemudian awal bulan Muharram ini. Maka carilah, katanya para ulama itu, keutamaan-keutamaan yang banyak di sana, ya, berupayalah, bergegaslah, kemudian lakukanlah sebanyak-banyaknya upaya-upaya yang bisa memberikan kekuatan. Tentu, ya, suplemennya adalah, ya, keimanan kita dengan berupaya meninggalkan dari segala kemaksiatan-kemaksiatan dan kemudian menambahnya dengan amalan-amalan yang sunnah setelah kita melakukan yang difardukan. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hati yang bening, ya, dalam jiwa-jiwa orang mukmin, kemudian, ya, hatinya akan gampang untuk menerima. Maka pada intinya bahwa Subhanahu wa taala tidak melihat daripada rupa-rupa kita semua, ya, jenis, ya, tempat tinggal kita dan sebagainya, namun Allah melihat hati-hati kita semua. Maka yang paling utama untuk kita memperbaikinya dan mencarikan, ya, daripada gizi makanan-makanan yang kemudian disukai oleh ruh itu, ya, adalah yang berkenaan dengan, ya, kejiwaan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya, kita akan sebutkan, ya, amalan-amalan di, ya, khususnya di, bulan, ya, bulan haram tentu secara umum dan khususnya di bulan haram. Nah, ini dengan tema yang kita sebutkan, ya, amalan-amalan khusus yang memang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ketika kita pahami secara umum dari, ya, amalan-amalan pada bulan haram, pada bulan yang diharam Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang 4, ya, bulan yang disebutkan ataupun secara khusus,
yang kemudian disebutkan di bulan Muharram, ya, yang kita sudah berada di atasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita melihat ya di penetapan ya daripada bulan-bulan haram itu, kita akan dapatkan ibadah yang paling banyak dilakukan adalah berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sejak di Zulqa'dah kemudian Zulhijjah ya telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memperbanyak ya, dari takbir, tahmid, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan. Dan bahkan ada hari-hari di bulan Zulhijjah, beberapa hari kemudian manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berada di Mekah melaksanakan manasik haji atau ibadah haji, maka mereka yang melaksanakan banyak ya talbiyah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian disebutkan dalam ya Al-Qur'an, Subhanahu wa taala berfirman, liyashkuru liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, sebutkan para ya ulama bahwa ya kita di bulan haram ini ya tentu selain di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, maka ya, di bulan Muharram ini khususnya kita perbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini itu ibadah yang kemudian bisa kita lakukan di berbagai kesempatan dalam kondisi ya apa saja, ya kecuali di tempat-tempat yang diharamkan untuk kita berzikir dalamnya. Maka ini ibadah yang kemudian bisa menyertai kita di mana saja atau di tempat mana saja kita ya berada, selain di tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Kemudian ya juga kita ya dianjurkan untuk meninggalkan segala bentuk ya kefasikan. Ini bisa kita dapatkan dalam ya apa namanya ayat ya dalam Al-Qur'an ya tentang ada kaitannya dengan haji yang disebutkan, yaitu untuk tidak banyak ya berdebat, la rafasa wala fusuqa wala jidal. Ya tidak banyak berdebat di dalamnya ya, karena saya menyaksikan ya bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan Asyurul Hurum ini ya sangat ditekankan untuk menahan diri. Ya, dan bukankah kita mendengarkan bahwa ya pembahasan tentang takwa itu ya atau definisi-definisi yang kemudian ditujukan kepada ya, kata takwa itu ada pada menahan diri. Ya, menahan hawa nafsunya untuk memperturutkannya, menahan keinginan-keinginannya, harapan-harapannya yang kemudian di sana ada ya peluang-peluang keterjatuhan kepada dosa atau pelanggaran. Maka amal ya ibadah yang sangat mulia di bulan ya Muharram ini adalah bagaimana upaya kita untuk menahan diri. Terutama ya ketika ada tantangan, ketika ada peluang-peluang untuk kita berdebat, ya peluang untuk kemudian terbuka di hadapan kita untuk kemudian ya melakukan apa namanya ya apa ya seperti perdebatan-perdebatan, diskusi yang kemudian mengantarkan kita kepada perpecahan ya dari umat Islam. Maka ya kita hindari, tentu ya kemudian tetap memperhatikan jika itu maslahatnya besar, maka kita harus masuk kepada ya diskusi-diskusi atau perdebatan-perdebatan ya di mana ketika Islam itu ya kemudian dilecehkan dan sebagainya, maka tentu tidak kita akan tinggal diam. Kita tetap akan memberikan perlawanan ya kepada orang-orang yang berupaya menjatuhkan daripada ya marwah ya dari ya umat Islam dan ya Islam itu sendiri. Kemudian ya amal yang berikutnya adalah ya berupaya menahan amarah kita. Ya seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-135. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ya orang-orang yang kemudian ketika melakukan pelanggaran fahisyah, dosa-dosa besar, ya kemudian menzolimi diri mereka di hak yang kemudian di waktu yang Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti-wanti kita untuk tidak terjatuh kepada kezaliman, ya maka dikala kita terjatuh kepada kezaliman saat itu, ya maka yang paling banyak kita lakukan adalah zakarullah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaghfaru bizunubihim. Ya, berupaya untuk memperbanyak istighfar, pengampunan, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang kita lakukan di bulan yang sangat dilarang untuk melakukan kezaliman, baik itu pada diri kita, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, kekufuran, kefasikan, dosa-dosa pelanggaran, dan demikian juga kezaliman yang kita lakukan kepada atau timpakan kepada orang lain. Maka ya menahan diri ya, kemudian untuk ya tidak ya membalas daripada
undangan-undangan mereka untuk ya amarah kita ya, terluapkan, maka atau kita tentu berupaya untuk meredamnya dan berupaya mencari solusi, mencari cara ya untuk menghindari daripada memperturutkan ya dari hawa nafsu kita untuk membalas kemarahan, kemurkaan kepada ya orang-orang yang mengundang kita. Maka di antara amalan yang paling ditekankan ya untuk menahan amarah ini adalah ya berpuasa. Ya Nabi ketika ya kemudian menyebutkan tentang keutamaan orang yang menahan ya diri ketika berpuasa, maka dia mengatakan ini shaim, bahwa amalan yang paling baik untuk menahan diri ya melatih ya diri kita, jiwa kita untuk menahan diri adalah ya dengan ya berpuasa. Sehingga ya Bapak Ibu sekalian yang berkata Subhanahu wa taala ya telah dianjurkan untuk berpuasa di ya, bulan ini, bulan Muharram, yang kemudian ya di sana disebutkan ada ya secara umum dan disebutkan secara khusus. Secara umum ya, yaitu hadis yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa puasa yang paling afdal adalah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, maka ya, di bulan Muharram ini tentu satu bulan. Ya, karena ada bilangannya 29 atau 30 hari dalam satu bulan. Namun kemudian setelah Rasulullah SAW memberikan kabar secara umum, kemudian Rasulullah mempertegas dengan ya, kabar secara khusus dari puasa ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya menganjurkan kepada kita ya untuk berpuasa di hari yang ke-10, yaitu dikenal dengan puasa ya Asyura. Kemudian ya diikuti atau dilakukan sebelum ya tanggal 10 ya Muharram itu ya tanggal 9 yang dikenal dengan ya puasa Tasu'ah, puasa di hari ke-9 di bulan Muharram. Ya kenapa? Karena di sini ada ya anjuran ya dari baginda Rasulullah SAW untuk menyelisihi ya puasanya orang Yahudi, karena ternyata mereka orang-orang Yahudi di zaman Nabi ya tidak tahu sekarang ini di zaman sekarang apakah mereka juga masih merayakan puasa pada hari 10 ya Asyura itu. Namun yang dahulu mereka sudah mengenalinya ya di saat Nabi SAW datang ke Madinah ya, maka ya orang-orang kemudian ya orang-orang jahiliyah yang belum masuk Islam saat itu mereka berpuasa ya dan merayakannya. Ya mereka merayakan daripada ya hari ke-10 itu. Maka ternyata Rasulullah SAW mengatakan ya dia lebih berhak untuk ya merayakan daripada kesuksesan ya dari Nabi Musa alaihissalam daripada ya orang-orang Yahudi. Ya maka Nabi SAW merintahkan untuk kemudian berpuasa pada ya hari raya orang Yahudi. Namun kemudian ya kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya puasanya mereka di tanggal 10 saja, maka kita dianjurkan untuk menyelisihi yaitu puasa pada hari ke-9-nya. Ya bahkan kemudian ada ya anjuran dari ya para ulama juga disebutkan dalam fatwa-fatwa yang kita bisa dapatkan dalam tulisan-tulisan mereka, ada ya anjuran untuk berpuasa pada hari ke-11. Mereka ya sandarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau kemudian di antara para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis yang mereka sandarkan kepada baginda Rasulullah itu tidak sampai kepada beliau, namun sampainya kepada sahabat saja. Ya, artinya terputus kepada sahabat, tidak sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan ya banyak ya pernyataan-pernyataan para ulama yang mengatakan ya bahwa hadis yang menganjurkan untuk puasa pada bulan Muharram di hari yang ke-11 itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, hari yang tentu sudah jelas ya tanggal ya 10 dan 9 sudah jelas ya daripada himbauan ya aturan atau syariat untuk berpuasa dalamnya, maka ini yang kita ya tentu upayakan untuk laksanakan. Di samping kita ya, berupaya untuk berpuasa pada bulan Muharram ini di hari-hari yang kemudian disebutkan secara umum oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pelaksanaannya bisa kita lihat di beberapa cara. Di antaranya adalah ya kita berpuasa sebanyak-banyaknya, puasa sunnah di bulan Muharram itu. Kemudian ya kita menghususkan di hari ke-10 saja. Ini juga diperkenankan oleh para ulama ya untuk kita
ya berpuasa tanggal 10 ya Muharram. Ya kalau hari ini tanggal 1 maka kita tinggal menghitung ya 9 hari lagi, 8 hari setelah itu kita bisa berpuasa. Hari ke-9-nya dan hari ke-10-nya. Kemudian ya ada versi yang lain atau cara yang lain yaitu berpuasa pada hari ke-9 dan hari ke-10. Dan kemudian yang paling baik lagi adalah kita berpuasa pada hari ke-9, 10 dan ya 11. Di samping tadi kita mengamalkan ya hadis yang khusus dari baginda Rasulullah SAW yaitu anjuran puasa dan pahala yang didapatkan ya orang berpuasa pada ya hari ke-10 yaitu diampuni dosanya 1 tahun sebelum. Ya kalau di 1 tahun 1 tahun sebelumnya ya. Kalau di puasa Arafah itu 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Maka ini 1 tahun sebelum ya kita berpuasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan para ulama bahwa ya dosa-dosa yang kecil karena dosa-dosa yang besar itu membutuhkan taubat, nasuha dan syarat-syarat yang terkandung dalamnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan puasa Asyura ini maka ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan informasi bahwa ya di tanggal 10 ya Muharram itu atau yang diistilahkan dengan hari Asyura ya ternyata ada beberapa ya sejarah yang terjadi di sana. Ya, ada beberapa momentum yang kemudian terjadi yang bisa kita dapatkan dalam beberapa asar dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan oleh sahabat Ikrimah, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, huwa yaumun taballahu ala ya Adam yaum Asyura. Hari itu sebenarnya adalah hari yang kemudian Allah memberi taubat, menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam, Bapak kita semua, ya, yaitu di hari yang ke-10 bulan Muharram. Ya. Kemudian ya juga disebutkan dalam asar dari Imam Qatadah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwa ya rakibanuhum fi safinati fi Rajab yauma ya asyri wa nazala fi as-safina yaum Asyura, bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu naik di atas perahu yang beliau buat ya, beserta sahabat-sahabatnya dan kemudian bahkan ya, binatang-binatang ya, pada ya bulan Rajab, dan beliau kemudian turun di hari ke-10 bulan Muharram atau tepatnya hari Asyura. Kemudian juga ya, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya yaitu pada hari Asyura. Yang mana hari ini kemudian dirayakan oleh ya kaum Nabi Musa alaihissalam yaitu dari bangsa Yahudi sebagai bentuk kesyukuran kepada Subhanahu wa taala atas ya diselamatkannya mereka ya dari kebengisan, dari kejaran, kezaliman dari ya Firaun. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, olehnya itu di kesempatan yang mulia ini ya ingin kami ya sampaikan beberapa hal seputar ya hal-hal yang kemudian dilakukan, amalan-amalan yang kita sebutkan tadi ya yang khusus, ada yang secara umum ya, dan saya dapatkan satu ya penjelasan para ulama tentang satu hadis, dan ini banyak dilakukan oleh kalangan ya umat Islam ya di Nusantara ini tentang hadis yang disebutkan ya bahwa pada hari ya Asyura itu ya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ya meluaskan ya, dalam hadis sebutkan man wassa'a ala ahli, siapa yang kemudian melapangkan kebutuhan keluarganya maka Allah lapangkan ya 1 tahun ya daripada kehidupannya. Ya, saya perhatikan hadis ini memang ada beberapa sahabat yang meriwayatkan, di antaranya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian sahabat ya Jabir radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun kemudian ya di beberapa jalur ya didoifkan oleh para ulama hadis. Namun kemudian ada ya jalur yang saling menguatkan ya, sehingga ada ahli hadis yang sangat terkenal yaitu
Sufyan ibnu Uyainah, ya beliau mengamalkan hadis ini ya selama 50 atau 60 tahun. Dan beliau menyebutkan bahwa selama dia mengamalkan itu ada ya kebaikan yang dia dapatkan. Ya karena para ulama ketika ya mengetes daripada ya kualitas hadis itu ya biasa memang dengan memperhadapkannya dengan amalan-amalan. Ya, maka beliau mengatakan selama ini ya seolah beliau mengatakan bahwa mengamalkannya itu tidak ya ada ya keberatan di dalamnya dan tidak ada sesuatu pergeseran yang ya karena kalau kita mengamalkan suatu pelanggaran atau dosa itu kan membuat hati menjadi kabur, membuat hati kemudian menjauh dan bahkan justru terjatuh kepada kesalahan. Ya, maka ini bisa kita fatwakan atau meminta fatwa dalam hati kita ketika suatu amalan kita lakukan dan ya, itu adalah salah, maka tentu akan mengundang kesalahan-kesalahan yang lain. Namun tentu ya karena ada ya perbedaan-perbedaan ya tinjauan dalam hadis ini atau takhrij hadisnya, maka yang paling selamat tentu banyak ya amalan-amalan yang kita sebutkan tadi yang tentu kita harus kuatkan baik dari sisi amalan ruhiyah atau kemudian amal ibadah yang nyata yang kita bisa lakukan dari indera kita atau ya raga kita ini ya dan ya terlebih dari itu kita ya bisa berlapang-lapang ketika kita menyaksikan seperti saudara-saudara kita yang memang di sebagian masyarakat itu kemudian mengupayakan ya pada hari seperti adanya upaya-upaya mereka membelajarkan keluarga mereka dan sebagainya selama itu tidak israf di dalamnya atau berlebihan maka tentu ya kita katakan ya dalam hal yang memang kita berbeda pendapat dan mereka punya pandangan dan bahkan dalil maka kita tidak boleh dengan serampangan menganggap itu sesat, menganggap itu dosa, pelanggaran karena mereka punya pegangan. Namun dari banyaknya amalan-amalan yang ya kita saksikan di amalkan umat Islam ini sangat banyak sekali, ya sangat banyak yang memang bertentangan. Ya kalau saya lihat dan sudah tuliskan sebenarnya ini di halaman-halaman terakhir, ya yang mereka kemudian lakukan amalan-amalan yang kami sendiri juga cari-cari pendalilannya itu agak sangat susah ya kita dapatkan atau tidak dapatkan sama sekali. Ya, di antaranya seperti ya amalan-amalan membaca Al-Fatihah, ya, kemudian sholat ya 2 rakaat 100 rakaat, 2 rakaat kemudian salam, ya kemudian baca salawat, ya, tasbih 70 kali salawat, baca ayat kursi, ya kemudian berpuasa dengan iming-iming pahala, ada yang diberi pahala 10.000 ibadah malaikat, ya kemudian puasa diberi pahala puasa setahun, dihapuskan dosa 60 tahun. Ya ini harapan-harapan atau ya dalil-dalil yang kemudian ya tidak ada kita dapatkan temukan. Ya namun mereka dalam melakukan ibadah puasa itu mereka punya harapan seperti itu. Maka ini yang kita sebutkan bahwa kesalahan dalam ya, pemahaman mereka. Ya karena ibadah itu memang dari sisi pensyariatannya ada dalilnya dan kemudian bahkan seperti pahalanya itu sudah ya ada ditetapkan atau disebutkan ya pahala-pahala yang bakal didapatkan. Namun ini kemudian harapan-harapan yang mereka lakukan seperti puasa, memang puasa itu sendiri dianjurkan seperti yang disebutkan tadi, namun ketika harapannya ya itu kemudian butuh dalil karena itu hal-hal yang gaib, maka tentu di sanalah kemudian berperan dalil-dalil yang kemudian bisa kita jadikan landasan. Namun ya kemudian saya memperhatikan banyak hal-hal yang disebutkan di sini itu justru ya kita tidak dapatkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tampilkan beberapa ya ada banyak hal yang kemudian dilakukan dan itu ya tidak ada ya dalil-dalil yang kita dapatkan dalam ya Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Ya, secara umum disebutkan memang dalil-dalil tentang keutamaannya, ya, tadi seperti baca Quran, bersedekah, silaturahim, bersuci dan sebagainya. Maka ya tentu dalil-dalil umum. Namun ketika ada harapan-harapan yang lebih khusus lagi, yang lebih spesifik seperti tadi disebutkan, maka ini yang butuh
penelaahan dan kemudian kesabaran kita untuk mencari dalil-dalil yang disebutkan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian di Subhanahu wa taala, saya ingin menyebutkan beberapa bentuk-bentuk kezaliman disebutkan dalam Al-Qur'an yang kemudian kita berupaya untuk menjauhinya, khususnya di bulan Muharram ini dan tentu pada umumnya pada bulan-bulan di luar bulan haram. Jadi antara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti di surah Al-Baqarah. Ya, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Ya, siapakah yang paling zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyembunyikan persaksian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian yang semestinya untuk dia nyatakan di hadapan manusia dan dia tegaskan, dia laksanakan. Ya, dan dia wajibkan untuk dirinya dan kemudian keluarga dan sebagainya, namun dia menyembunyikan karena urusan-urusan atau tendensi duniawi dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas perbuatan ini. Demikian juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-An'am ayat 144, "Wa man azlamu mimman tara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm." Siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang kemudian mengada-ada dalam agama ini, dalam urusan agama ini, yang mana tujuannya adalah liyudillan nasa an sabilillah, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm, tanpa adanya ilmu yang jelas, yang nyata pada diri mereka. Juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-57. Allazina amanu wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Ya. Siapakah yang paling zalim daripada orang-orang yang kemudian diberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat, hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian dia mendustainya, mengingkarinya, dan kemudian dia melupakan terhadap apa yang kemudian yang telah dia kerjakan. Maka di antara bentuk kezaliman adalah enggan untuk mempelajari agama ini, dan kemudian di antara bentuk kezaliman adalah dia menolak daripada seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang mungkin kita rasakan berat, namun kemudian bukan dengan beratnya itu kemudian kita terang-terangan untuk menolaknya, atau kemudian mempersaksikan kepada manusia bahwa kita tidak suka atau enggan untuk ikut serta dalam ajakan itu. Fattaqullaha masata'tum, kata Allah, bertakwa semampu kita. Apa yang kemudian belum kita sanggupi, maka tutupi itu dalam hatinya dan jangan nampakkan. Selama belum dinampakkan, selama belum disampaikan, disebutkan, diceritakan, dibicarakan, maka Allah tetap menutupinya dan Allah tidak menyebutkan sebagai satu kesalahan. Bahkan ketika dia menahan diri untuk tidak membicarakannya dengan apa yang kemudian dia tidak senangi atau tidak sukai, atau yang berat dari perasaannya, dari apa yang dia ketahui, maka justru dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn." Orang-orang yang kemudian tidak mencampur baurkan daripada kebatilan dan kebenaran atau yang hak, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, tidak melakukan daripada bentuk-bentuk pelanggaran kezaliman. Orang-orang yang zalim yang dimaksudkan adalah orang-orang yang kemudian mencampur adukan daripada aturan-aturan syariat ini, baik itu pelaksanaan atau konsep-konsep dasar dalam Islam atau yang dikembangkan dari konsep dasar Islami, maka yang mencampur adukan mengetahuinya dan kemudian mencampur adukan kebenaran kedustaan itu dalam agama adalah bentuk kezaliman yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Orang-orang yang tidak berupaya untuk mengembalikan aturan-aturan tatanan hukum kehidupan kita, kehidupan manusia atau masyarakat, tentu yang kemudian muslim berada di sana, kembalikan kepada hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Maka orang-orang yang berupaya untuk kemudian keluar dari aturan-aturan jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah, maka orang-orang yang berhijrah kepada Subhanahu wa taala dengan upaya mereka yang maksimal, tentu dengan upaya untuk mempersatukan hati-hati umat Islam, mempersatukan langkah-langkah mereka untuk mengembalikan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala,
ya aturan hukum Islam berlaku ya pada diri mereka dan kepada masyarakat, ya baik itu pada tatanan ya eh, apa namanya di suatu komunitas yang kecil atau masyarakat yang kecil hingga kemudian yang masyarakat yang lebih luas atau masyarakat internasional. Bapak Ibu yang Bapak Subhanahu wa taala, dan ya demikian juga yang kita bisa sebutkan tentang perkara-perkara yang menyebabkan orang terjatuh kezaliman adalah ya tidak berupaya untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita dapatkan dalam surah An-Nisa, dan ini sebagai penutup ya, dari perjumpaan kita ya, pada kesempatan kali ini. Ya Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu zalimina anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard. Ya qala alam takun ardullah qalu alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya faulaika ma'awahumul nar faulaika ma'awahumul jahannam wa sa'at masirah. Orang-orang yang kemudian diwafatkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijemput oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menzalimi ya daripada diri-diri mereka, mereka mengatakan ya yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian ini? Ya, kenapa kalian ya berada pada ya ke apa namanya kezaliman ini? Maka mereka mengatakan kunna mustada'afina fil ard. Kami dahulu orang-orang yang lemah, tidak mampu berhijrah. Kami tidak sanggup untuk melakukan ya apa namanya meninggalkan daripada ya kemaksiatan-kemaksiatan itu atau pelanggaran-pelanggaran itu. Maka ya para malaikat mengatakan, ya bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas yang kemudian kalian bisa hijrah ya ke sana untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan alasan ya berbagai alasan yang mereka kemukakan di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dibantah ya daripada ya pernyataan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan, mencatat, kemudian melihat, menyaksikan dari pada amaliyah batiniah mereka dan amaliyah zahiriyah mereka, yang Allah mengatakan faulaika ma'awahum jahannam. Mereka orang-orang yang enggan berhijrah dan tetap dalam kezaliman, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, ya mereka mendapatkan ya tempat yang buruk, dan jahanam adalah tempat yang ya apa namanya seburuk-buruknya. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ikhwan wal akhwat yang turut serta ya apa namanya berada dalam majelis ini. Ya, semoga Subhanahu wa taala kemudian memberikan keberkahan kepada kita. Kami cukupkan ya dari pembahasan ini. Ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, disilahkan. Kami akan menutupnya ya, menutup ya, forum ini atau majelis ini ya, dan silakan kepada Bapak Ibu atau Puan Ahwat yang ya saya kira apa namanya tidak mendapatkan pertanyaannya.